saya sudah sempat bertanya, apa sih liberalisme? Kebebasan. Ya, selama ini kalau kita dikasih kata liberalisme, pasti di benak kita adalah kata kebebasan, bebas. Ya. Nah, memang liberalisme ini lahir di Barat. Ya, liberalisme lahir di Barat. Kebebasan, individualistik itu lahir di Barat. Beda dengan kita di orang Timur kan kita komunal, kita nggak individualistik, ya kan? Hampir semua dunia Timur itu komunal. Indonesia, India, Cina, Jepang itu komunal. Sementara dunia Barat memang lebih individualistik, sehingga liberalisme punya tempat yang istimewa di Barat. Meskipun konon katanya ya, saya juga belum pernah membuktikan langsung. Konon katanya kalau kita nuduh orang Amerika Serikat, seorang warga negara Amerika Serikat, lo liberal gitu, mereka juga nggak akan terima. Konon begitu. Saya belum pernah membuktikan, karena saya belum pernah ketemu orang Amerika Serikat, ya warga negara Amerika dan tuduh lo liberal ya, nggak pernah gitu, belum pernah. Ya, tetapi ya dulu ada dosen saya waktu saya kuliah, beliau bilang bahkan orang Amerika pun meskipun mereka penganut liberalisme, tapi mereka nggak mau dituduh liberal. Mungkin sama seperti kayak saya tadi. Ya, ada teman dosen, beberapa orang menganggap Dewanto itu feminis, tetapi saya akan bilang saya bukan feminis. Gitu. Ya mungkin kurang lebih seperti itu. Udah di absen tadi ya? Oke, kita seringkali mendapat gambaran bahwa demokrasi saat ini adalah demokrasi liberal, yang artinya pengambilan keputusan yang demokratis harus sesuai dengan prinsip liberal. Ya. Mungkin kita akan berpikir bahwa demokrasi yang paling pas itu demokrasi liberal, karena kan kebebasan, ya kan? Bahwa manusia ya harus diberi kebebasan untuk menentukan pilihan. Ya. Dan sebagai ideologi Barat tetua, liberalisme telah menghadapi banyak kritik dari semua sisi spektrum ideologis. Ya tadi ya, kita sempat diskusi di awal bahwa ideologi satu pasti akan dikritik oleh ideologi yang lain, ya, diserang oleh ideologi yang lain. Tetapi liberalisme mampu bertahan dalam bentuk yang dapat kita kenali sampai saat ini, setidaknya sampai dengan 200 tahun ke belakang sampai saat ini. Ya. Dan juga telah telah beradaptasi dalam menghadapi kritik dan perkembangan sejarah dan sosial yang besar. Ya, meskipun dikritik sana sini, dikritik oleh ideologi lain, ya ideologi liberalisme masih bisa bertahan. Ya, berbeda dengan beberapa ideologi lain yang pada akhirnya ya ditinggalkan, ya kan? Saya rasa udah nggak ada negara yang kemudian secara terbuka dan secara sadar menjalankan ideologi fasisme, bahwa tidak ada kesetaraan sama sekali gitu loh. Nggak ada saya rasa saat ini ya. Makanya fasisme runtuh. Nah liberalisme meskipun dikritik cukup tajam oleh para pemikir-pemikir ideologi lain masih bisa bertahan. Liberalisme muncul karena ada modernisasi. Ya. Dan liberalisme memang dapat dipahami sebagai ideologi pertama yang lahir setelah modernitas. Modernitas ini ditandai oleh apa? Revolusi industri. Ya. Liberalisme muncul ketika masyarakat Eropa yang pada masanya pernah jadi monarki juga kan, pernah dikuasai oleh raja-raja, pernah feodal, gitu ya. Ketika masyarakat Eropa secara bertahap bergeser dari feodalisme ke modernitas, liberalisme muncul. Ya. Modernitas dipicu revolusi industri, ditandai dengan ekonomi pasar yang dinamis dan kompetitif, yang kemudian sistemnya diberi label kapitalisme. Ya, memang kapitalisme lahir dari liberalisme. Ya. Ditandai dengan teknologi yang selalu berubah dan ekonomi pasar yang kompetitif, tingkat urbanisasi yang tinggi, ya, karena modernitas tidak merata kan, pasti ada di kota-kota besar, sehingga kemudian memicu urbanisasi. Mungkin termasuk orang tua kalian, Gifta Delova siapa? Rasya orang tuanya asli dari mana? Oh, Nusa Tenggara. Saya kira kamu Batak. Benar, saya kira Rasya itu Batak. Ya karena postur mukanya mirip Batak. Ya.
Siapa yang pindah ke Jakarta? Orang tua atau kakek nenek? Kakek nenek. Ya, kakek neneknya Rasya urbanisasi ke Jakarta. Saya, kan saya pernah bilang kan, saya aslinya Medan. Oh. Solo, enggak saya. Ya. Saya cuma numpang lahir di Solo, tapi saya besar di Semarang. Ya. Saya besar di Semarang sampai saya lulus kuliah, kemudian saya pindah ke Surabaya, kemudian saya pindah ke Jakarta. Meskipun Semarang juga termasuk kota. Ya, banyak orang juga yang orang-orang desa yang berurbanisasi ke Semarang kan. Nah, ini ya. Modernitas salah satunya ditandai oleh tingkat urbanisasi yang tinggi karena modernisasi tidak merata. Ya, tidak semua wilayah merasakan modernisasi. Dan karena ada urbanisasi tentunya ada mobilitas penduduk. Ya kan? Kita bicara urbanisasi kan mobilitas penduduk dari desa ke kota. Apa yang menandai? Kenapa terjadi mobilitas seperti itu? Karena juga didukung teknologi transportasi. Orang kakek neneknya Rasya dari NTB naik apa ke Jakarta? Kira-kira zaman itu naik apa? Ya. Ditandai teknologi transportasi, ya. Revolusi industri ada mesin, uap, lahirlah kereta api. Ya kan? Kereta api pakai mesin. Kapal yang tadinya pakai layar jadi kapal pakai mesin. Ya kan? Kemudian lahir pesawat terbang. Nah, mobilitas penduduk, mobilitas populasi bahkan, bukan hanya orang per orang, tetapi juga mobilitas populasi. Itu semakin mudah. Orang-orang Eropa, ya, yang tadinya ada di Eropa, kenapa sekarang mereka ada di Amerika Serikat? Kenapa ada di benua Amerika? Ya karena ada mobilisasi. Ya kan? Ada mobilisasi. Yang tadinya revolusi industri di Inggris, ternyata kemudian orang-orang Eropa yang pindah ke Amerika Serikat, ke benua Amerika, membangun modernisasinya sendiri, sehingga semakin menarik orang Eropa, bahkan orang dari seluruh dunia, datang ke Amerika Serikat. Terutama Amerika Serikat. Ya. Liberalisme dan modernisasi juga kemudian membuat orang-orang naik dan turun tangga sosial lebih cepat dibandingkan masyarakat feodal. Ya, kalau yang tadinya masyarakat feodal jelas siapa raja, siapa budak, siapa yang ada di tengah-tengah itu, gitu kan? Nah, dengan adanya liberalisme dan modernisasi, yang tadinya budak bisa aja naik pelan-pelan. Ya. Naik turun tangga sosial, kadang dalam satu generasi, ya, kadang lintas generasi. Kalau ayahnya mungkin pada saat itu miskin, anaknya bisa jadi kelas menengah, cucunya bisa jadi orang kaya raya. Nah, inilah dampak dari liberalisme di Eropa. Ya, mereka meninggalkan kultur feodal yang tidak memungkinkan sama sekali naik tangga sosial, sehingga mereka lebih memilih menganut liberalisme, sehingga supaya mereka bisa lebih mudah naik tangga sosial. Ya. Nah, ini nilai-nilai liberalisme 1 dan 2 tadi udah kita bahas. Ya, ada kebebasan dan ada individualistik, jadi individualisme. Tetapi ada juga rasionalisme. Ya, kebebasan mungkin nggak saya bahas, individualisme tidak saya bahas, tetapi rasionalisme. Liberalisme bertujuan untuk melepaskan manusia dari belenggu tahayul dan kejahiliahan dan untuk membangun akal. Ya, mereka mengedepankan rasionalisme, mengedepankan akal. Makanya kelompok agama pasti ada liberalnya kan? Islam liberal, mungkin ada Katolik liberal, Kristen liberal. Karena mereka pakai rasio. Mereka mempertanyakan siapa itu Tuhan. Ya. Jadi ciri liberalisme dalam konteks ideologi juga mengedepankan rasionalisme. Mereka akan menggunakan rasio, mereka akan menggunakan akal pikiran untuk bertanya. Ya, untuk bertanya, termasuk mempertanyakan dogma-dogma agama. Kenapa perempuan harus pakai hijab? Ya, pasti dipertanyakan. Kenapa seorang pastor tidak boleh menikah? Hah?
Pastor Katolik tidak menikah. Kalau pendeta Kristen menikah. Ya. Mengapa seorang biksu tidak menikah? Ya. Ya, itu kan jawaban akan dibantah oleh para liberal. Ya. Saya nikah juga tetap bisa khusyuk kok ibadah saya. Ada yang bisa begitu. Akan dijawab begitu. Ya, karena mereka menggunakan rasionalisme. Mereka melawan salah satunya dogma agama. Ya. Kemudian nilai yang lain adalah keadilan. Karena ada kebebasan, ada individualisme, ya kesetaraan sehingga harus adil. Ya. Pandangan liberal tentang keadilan didasarkan pada keyakinan akan berbagai jenis kesetaraan. Ya, setiap orang harus sama di bawah hukum. Tidak ada diskriminasi, tidak ada kesewenang-wenangan. Kemudian nilai liberalisme yang berikutnya adalah toleransi. Etika sosial liberal atau keinginan untuk hidup bersama idealnya dicirikan oleh kesediaan untuk menerima keragaman moral, budaya, dan politik. Itulah mengapa di Amerika Serikat yang kita akan menuduh mereka liberal, meskipun mereka mungkin tidak mau mengaku liberal, mereka menerima orang dari berbagai negara. Ya. Kecuali Donald Trump. Ya, Donald Trump kan dari Republik atau Demokrat ya? Demokrat. Saya suka ketukar-tukar nih antara Demokrat sama Republik. Republik ya? Oke. Republik. Donald Trump seorang Republik, dia memang lebih konservatif. Ya, Republik memang lebih konservatif, sementara Demokrat lebih liberal. Makanya kan dalam kampanyenya Jokowi. Dalam kampanyenya Donald Trump. Dalam kampanyenya Donald Trump sudah bilang Make America Great Again dan menolak imigran kan. Karena itu pandangan konservatisme. Tidak ada toleransi. Meskipun ada toleransi mungkin tetap ada, tetapi mereka tidak sekuat liberalisme. Kalau liberalisme, ya udah, lo mau perempuan, lo mau laki, lo mau Asia, lo mau Latin, lo mau Islam, lo mau ateis, lo mau Kristen, oke. Ya, pandangan liberalisme menjunjung toleransi begitu. Ya. Nah, gagasan toleransi ini berasal dari perang antara Katolik dan Kristen Protestan, ya, setelah reformasi gereja yang berlangsung dari abad ke-16 sampai dengan abad ke-18. Oke, untuk liberalisme ada yang mau ditanyakan? Silakan. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman hari ini sudah hadir. Mohon maaf kalau dalam penyampaian tutur kata, perilaku saya ada yang tidak berkenan, ada yang minta maaf, saya minta maaf. Dan tolong teman-teman, hari ini diskusinya asik, teman-teman merespon materi juga dengan menyenangkan. Mudah-mudahan minggu depan lebih asik lagi diskusi kita ya. Baik, terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.